Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ade Suryadi. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana menghubungkan database dengan framework kode Igniter. Oke, jadi siapin laptop kalian dan kita mulai lagi ngoding bareng. Nah, di sini saya sudah buka kode Igniter User Guide, di mana saya ingin membaca dulu nih bagaimana caranya menghubungkan database dengan frameworknya ya. Kita bisa coba cari dulu. Oke. Nah, di sini kita perlu meload database. Ya, lalu ini ada contoh query object version ya. Ini yang berbasis tipenya objek. Oke. Nah, ini macam-macam query-nya ya nanti. Lalu nah, yang pertama ini nih. Database configuration ya. Yang pertama kita harus buat dulu nih database-nya, nanti kita setting di sini ya. Ini hostname-nya localhost, username dari database, lalu password, lalu database name-nya. Nah, ini drivernya MySQL ya. Jadi yang perlu dirubah nanti di sini localhost, root, password, database name ya. Itu ada di folder database.php di application config database.php. Oke. Ya, setelah itu ini saya jelasin dulu sebentar. Connecting to your database. Nah, jangan lupa kita juga harus menambahkan atau meload sebuah modul database. Di sini ada dua ketentuan, yaitu bisa automatically connect atau manually connect. Ya. Kalau manually connect, kita setiap kelas kita panggil database-nya. Tapi kalau dia automatically connect, kita bisa setting dia dimasukkan ke dalam application config auto load. Ya, jadi auto load. Kita masukkan di auto load. Oke ya, jadi seperti itu. Ada dua caranya. Oke, jadi yang pertama kali kita harus bikin adalah database-nya ya. Dan di sini kita menggunakan database PHP MySQL ya. Jadi yang menggunakan SAM, pastikan MySQL-nya sudah di running ya, karena kita akan menggunakan MySQL-nya ya. Oke, di sini untuk mengaksesnya kita buka tab baru di browser, lalu kita ketikkan localhost /phpMyAdmin. Ya, jadi ini adalah dashboard dari phpMyAdmin, di mana SAM itu sudah menyediakan interface berbasis web untuk mengakses MySQL. Jadi kan ada dua cara ya. Kita bisa pakai konsol atau CMD atau command prompt ya untuk mengakses database. Kita juga bisa, kalau menggunakan SAM, kita bisa menggunakan phpMyAdmin, yaitu sebuah interface berbasis web untuk mengakses database MySQL. Di sini ada keterangannya, server dan sebagainya ya. Dan ini versi PHP-nya 7.4 ya, karena saya menggunakan SAM terbaru ya, yang versi PHP 7.4.
Oke, nah di sini ada beberapa contoh database yang sudah saya buat ya. Untuk membuat database, tampilannya seperti ini. Kalau di punya teman-teman itu bahasanya bukan bahasa Indonesia, bisa disetting di sini, cari bahasanya, ya. Nah, di sini juga ada tema. Ini beberapa tema ya. Ini PMA Home itu PHP My Admin Home. Nah, ini tidak perlu diubah atau kalau misalkan mau diubah ya tidak apa-apa ya. Silakan diubah. Nah, untuk membuat database, yang pertama kita klik basis data. Lalu kita buat nama database-nya. Kode igniter 3. Misalkan ya. Oke, seperti ini. Lalu kita bikin tabel yang pertama. Tabel admin. Kolomnya berapa? Misalkan 8 deh ya. Nanti bisa diubah ya. Nah, yang pertama kita bikin ID admin. Tipenya integer, ini panjangnya misalkan 5 digit aja. Lalu saya buat auto increment. Lalu primary ya. Lalu di sini nama admin. Kita bikin tipe varchar, panjangnya 50. Lalu email admin. Ini tipenya varchar, panjangnya 60. Ya. Lalu di sini saya buat ada foto ya, gambar admin. Varchar ini panjangnya berapa? 30 aja deh. Ya. Lalu bisa juga dibikin misal tanggal buat. Nah, ini bisa pilih date time. Date time ya. Kalau date time dia setting manual. Kalau timestamp dia bisa otomatis ada isinya walaupun tidak diisi ya. Timestamp saja deh ya. Lalu password ya. Password admin kita isikan di sini varchar. Karena nanti kita akan membuat enkripsi ya, kita bisa panjangin lengthnya menjadi 100 ya. Padahal password itu kan cuma 2 atau nggak nyampe 20 digit ya, tapi kita panjangin sampai 100 supaya nanti kalau kita pakai enkripsi misal MD5 itu bisa lebih panjang dari karakter yang sebelumnya ya, bisa 50, 60, jadi kita cari aman 100 saja. Jadi kalau ada yang ditanya kenapa password kok panjangnya 100 ya, karena nanti di enkripsi MD5 dia akan berubah lebih panjang. ID admin, nama admin, email, gambar admin, tanggal buat, password admin. Cukup ya. Kalian bisa tambahin misalkan nomor telepon, nggak apa-apa ya. Telepon admin. Kalau telepon tetap masih pakai varchar, panjangnya 20 saja. Lalu kita bisa tambahin di sini hak akses ya, atau role. Ini nanti penting ya. Ini penting nanti ketika kalian membagi admin menjadi beberapa bagian. Ya, usernya misalkan ada user admin ya, terus ada nanti misal manager, ada direktur dan sebagainya. Kita bisa gunain role aksesnya ini ya. Jadi kita bisa bikin role aksesnya ini dibikin otomatis dulu ya. Jadi nanti di video saya selanjutnya di seri membuat login nanti ini akan dibahas. Jadi ini saya bikin otomatis dulu. ID level ya. Jadi nanti dia akan
berelasi ya, ini kunci tamu dengan tabel level, tapi tabel levelnya kita belum buat ya. Jadi di sini kita integer levelnya, kita kasih 2 aja seperti ini, dan biar tidak diisi itu nanti dia akan mengisi otomatis. Kita bisa isi di sini ini bawaan ya, ini bawaan itu ditambahin, diganti tadi tidak ada, jadi seperti yang didefinisikan itu, misalkan dia 1 ya. Jadi begitu tidak diisi dia akan mengisi sendiri 1 ya, defaultnya. Oke, lalu save ya, simpan. Nah, seperti ini sudah jadi ya. Lalu coba kita isikan dulu, klik tambah, ID adminnya kosongin aja, nama admin, emailnya adesuryadi587@gmail. Gambar admin misalkan foto.jpg ya. Ini nanti fotonya belum ada, nanti kita bikin. Nah, kalau kita pakai tipe timestamp, dia akan seperti ini ya, di current timestamp, jadi saat ini ya. Passwordnya seperti ini. Misalnya kita mau membuat password 123 4 5 6 7 8 ya. Kalau kita mau pakai MD5, nah di fungsinya kita kasih fungsi dia MD5 ya, seperti ini. Nanti dia akan berubah nih, tapi nanti ya setelah di save dia akan berubah. Telepon 085. Nah levelnya dia isi sendiri tuh ya. Oke, kita bisa isi 2 deh ya, supaya kalian terlihat hasilnya lebih banyak. Misalkan Syarahira Normawati ya, misalkan syahira@gmail.com. Gambarnya misalkan foto1.jpg. Passwordnya 123 QWA, pakai MD5. Nomor teleponnya 085. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kirim. Oke, sudah ditambahkan. Kalau kita lihat hasilnya ada 2 data ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di password ini dia menjadi panjang. Ya. Tidak seperti aslinya ya, ini mungkin panjangnya bisa 30-an digit ya. Tergantung dari ininya karakter awalnya. Ya, jadi maka tadi saya panjangin 100 supaya tidak terpotong nih. Seperti itu. Nah, untuk timestampnya ini seperti ini formatnya, jadi format datetime, tapi otomatis tadi terisi sendiri ya. Oke. Nah, ini kita sudah buat database dengan satu tabel namanya tabel admin. Untuk menghubungkannya, kita perlu mengakses ya. Jadi yang pertama adalah application config database.php. Jadi yang pertama kita buka lagi folder kode igniternya di htdoc ya. Ini saya membukanya dengan Visual Studio Code. Silahkan dibuka lagi. Lalu kita masuk ke application config. Lalu kita pilih database. Oke. Nah, di sini yang perlu ditambahin adalah username. Ya. Username-nya itu kalau secara default itu root ya. Kalau teman-teman tidak merubah settingan pada user,
Nah ini ya, hak akses itu root ya, nama penggunanya root ya. Jadi kalau teman-teman membuat sebuah user baru dengan privilege sendiri, ya silahkan disesuaikan ya. Jadi nama pengguna dasar itu yang default bawaannya itu root ya. Jadi kita settingnya di sini root, passwordnya itu tidak ada ya. Kalau di bawaan itu tidak ada password ya, jadi di bawaan ini tidak ada password kecuali teman-teman merubahnya ya. Kita tidak tambahkan password saja. Lalu database-nya itu nama database kode igniter 3, kode igniter 3 ya, seperti ini. Nah, sangat mudah ya menghubungkannya, kita tidak perlu membuat coding MySQL connect dan sebagainya. Jadi hanya memasukkan variabelnya aja di sini, lalu di save. Oke, lalu selanjutnya coba kita jalanin dulu ya controllernya. Nah ini ya, ini kemarin kita sudah bikin biodata, coba kita jalanin. Nah tidak ada perbedaan ya, artinya benar ya. Kalau salah nih, misalkan salah ya, coba kita bikin salah, kode igniter 444 ya. Ini kan tidak ada nama database-nya ya. Oh, ini kita harus setting satu lagi ya, yang nah kita bikin dia menjadi automatic connect ya. Automatic connect itu ada di autoload.php. Oke, nanti ini akan terlihat autoload, lalu di sini ada library ya. Library. Nah, di sini ya, autoload library kita masukkan di dalam string array, item array, database. Nah, seperti ini. Save ya. Jadi dia begitu di load, dia udah langsung kepanggil. Kita nggak perlu panggil manual lagi. Coba kita jalani. Nah, ini dia ada error ya. Ada error kalau unable to connect your database server using provide setting. Ya, jadi ada kesalahan di settingan database-nya ya. Karena tadi kita memasukkan nama database yang salah ya. Coba kalau nama database-nya benar. Save, lalu kita refresh lagi. Nah, ini ya, tidak ada masalah. Jadi itu bisa jadi salah satu cara untuk mengetes koneksinya sudah benar atau belum. Kalau benar itu ya tidak ada error ya. Kalau salah pasti ada error ya. Oke, selanjutnya setelah kita menghubungkan database dengan framework ya, kita akan coba menampilkan dulu ya. Kita akan belajar menampilkan data yang ada di dalam tabel ke dalam web ya, tampilan web dengan table ya, dengan menggunakan konsep MVC yang sudah kita pelajari di video saya sebelumnya ya, yang menggunakan biodata. Oke, jadi yang pertama saya akan buat di dalam application controller. Nah, saya akan bikin folder baru lagi di sini. New folder. Kenapa saya bikin folder baru? Jadi nantinya kalau kalian membuat website yang beneran ya, yang real, itu kan nanti akan dibagi. Controller itu punyanya admin atau punya member ya, atau controller itu punya
umum ya, atau global. Nah, sebaiknya dipisahkan dengan folder supaya lebih mudah kalian mencarinya atau mengklaster ya, mengklasifikasikan. Nah, misalkan kita bikin controllernya namanya admin. Foldernya admin ya. Lalu di dalam admin ini kita bikin file admin.php ya. Nama controllernya admin juga ya. admin.php. Seperti ini. Lalu kita buka controller biodata. Ya, kita cukup masukkan ini aja. Semuanya juga nggak apa-apa ya. Misalkan kita kopas aja dari biodata, masukin ke admin. Yang dirubah adalah kelas admin. Nah, di sini nanti konstruktornya kita hilangin dulu aja nih, atau kita matiin dulu. Nah, seperti ini. Ini kita hapus, jadi hanya ada public function index. Public function index. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman mengikutinya di video saya yang ini ya silahkan diketik aja urutannya seperti ini ya. Tapi disaranin teman-teman lihat dari seri yang pertama dulu ya. Nah, kita sudah membuat controller admin dengan metodenya index. Nah, di sini kita tinggal load di load adalah datanya ya. Jadi nanti kita akan bikin tampilan untuk menampilkan datanya ya. Atau seperti ini. Jadi kita tidak mengirim data di controller, kita hanya menampilkan tampilan di view aja. View-nya kita juga nanti akan memasukkannya ke dalam folder supaya teman-teman lebih rapih lagi ya dalam menata foldernya. Folder view-nya nanti itu foldernya misalkan foldernya admin ya, atau admin backend ya. Atau kalian bisa bikin backend dulu, lalu di dalamnya ada folder lagi ya. Misalkan foldernya itu admin ya, lalu nama filenya itu misalkan index. Nah, seperti ini ya. Jadi ini metode index yang akan meload sebuah view yang ada di folder admin, namanya filenya index.php. Kita save dulu. Ini pasti akan error ya. Coba kita jalani admin. Ini not found ya. Karena apa? Karena belum ada ya. Admin index.php itu belum ada. Jadi kita akan masuk dulu ke folder view, lalu bikin new folder admin ya. Lalu di dalam admin kita bikin new file index.php ya, seperti ini. Lalu di sini kita akan tampilkan struktur dasar HTML ya. Jadi kalau teman-teman yang masih belajar HTML atau masih belum tahu HTML, silahkan bisa lihat di seri video saya yang playlistnya web programming 1 ya. Teman-teman bisa belajar PHP natif HTML dasar dari awal. Struktur dasar HTML, kalau kita menggunakan VS Code, kita cukup menuliskan tanda seru lalu tekan tab. Nanti struktur dasarnya akan langsung otomatis keluar. Title-nya kita ganti, misalkan daftar admin. Oke, seperti ini.
Lalu kita bisa tambahkan heading, misalkan heading 1, daftar akun admin. Oke, seperti ini dulu kita save. Coba kita refresh lagi. Oh, masih nggak ada ya. Oh, maaf, ini admin / admin. Nah, ini ya, Mas. Jadi tadi kita harus akses dulu foldernya, folder controllernya ya, baru nama controllernya, nama kelasnya. Ya. Tapi tadi kalau misalkan view-nya belum ada, misalkan ya, view ini nggak ada nih. Nanti tadi, nah ini ya, jadi nanti unable to load request file apa gitu ya, itu dia tidak ada gitu ya, jadi ada masalah ya. Oke, balikin lagi. Nah, ini sudah muncul, sudah berhasil meload daftar akun admin ya. Nah, sekarang kita akan menampilkannya. Ya, yang pertama kita harus buat dulu pemanggilan memanggil data ya. Kita bisa lihat di sini di user guide-nya, generating query result. Kita bisa cari query builder ya. Nah, jadi Codeigniter itu sudah menyediakan apa ya, semacam bantuan gitu. Pemanggilannya itu bisa lebih gampang gitu ya. Kalau tadi misalkan, kalau yang biasanya di PHP biasa kan kita kalau bikin query select bintang from dan sebagainya, tapi begitu kita pakai Codeigniter kita sudah sangat terbantu, kita sudah dimanjakan ya dengan bantuan query builder. Nah, contohnya seperti ini, selecting data, kita cukup menuliskan this db get. Ya, this db get itu this db get my table, tabelnya apa gitu ya. Itu sama aja dengan kita menulis sebuah query select bintang from nama tabel. Jadi kita lebih dipermudah, tidak perlu pakai select bintang dan sebagainya. Ya. Nah, di sini banyak sekali ya di query builder class ya, query builder class. Ya, jadi yang pertama kita harus memanggil dulu nama tabelnya. Ya. Ini kita bisa kopas ya, kopas juga bisa atau ketik bisa ya. Tapi saya saranin kalian ngetik seperti ini, $this ya, db get ya. Kalau get itu dia ngambil semuanya, select all ya. Tabelnya itu tabel admin. Nah, seperti ini ya. Untuk mengirim data, ya, kita tidak hanya menampilkan seperti ini saja, tapi kita mengirim datanya dalam bentuk apa gitu. Ya, jadi kita langsung tentukan aja dia bersifat array asosiatif atau array objek ya. Itu langsung ditentukan saja di dalam query-nya. Jadi ditambahkan seperti ini, result. Nah, kalau result itu nanti dia tipenya objek. Kalau result array, dia tipenya nanti array asosiatif ya. Ya, seperti ini. Lalu kita bikin dia
menjadi array supaya bisa diparse datanya ke view. $data, ini nama array-nya misalkan admin ya. Nah, seperti ini. Diingat-ingat lagi cara parse data ke view. Lalu kita tambahin parameter $data pada view. Ya. Kita save, kita coba run. Tidak ada perbedaan ya, karena kita belum mengambil datanya pada view-nya. Nah, di sini kita bikin tabel dulu ya. Kita bikin tabel supaya tampilannya nanti lebih rapi. Table penutup ya. Ini kalau ngetik dari awal ya. T-head penutup, lalu ada T-body penutup, lalu kalau yang lengkap tuh ada T-footer ya. Di T-head kita tambahin TR/TR penutup di tengah-tengah TR-nya ini seperti ini biar rapih ya. TH yang pertama kita kasih nomor TH, lalu nama, lalu email ya, lalu ada lagi nomor HP ya, no telepon. Oke. Lalu kita bisa tambahin gambar juga bisa ya, foto misal, foto profile ya. Lalu ada hak akses ya, atau level akses seperti ini. Passwordnya terserah mau ditampilin atau enggak. Kalaupun ditampilin di sini juga berbentuknya dia encryption ya. Nah, seperti ini. Coba kita save dulu, lalu kita coba jalanin. Nah, sudah muncul ya. Kita rapihin dulu, kita tambahin table border 1 ya. Width-nya misalkan berapa nih? 800 ya. Nah, seperti ini dulu deh ya. Oke, jadi nanti akan ditampilkan datanya di sini, di load. Ya. Oke, selanjutnya kita akan ambil nih. Kan di sini tadi di admin ini kita sudah mengirim data nih ke sini. Kita tinggal menampilkan nih. Jadi di body ini kita bikin TR dulu, TR penutup, lalu pakai TD ya, TD penutup. Nah, jadi ini nanti yang akan di load ya. Nah, di sini kita akan menggunakan perulangan atau looping ya. Bagi teman-teman yang masih ingin belajar perulangan itu ada for ya, ada while, ada do while, lalu ada for each, ada 4 ya, yang masing-masing itu punya kegunaan tersendiri. Kalau for itu untuk data-data yang perulangan yang ada batasan atau dia menentukan jumlah ya, sama untuk while dan do while. While dan do while ya, itu juga hampir sama. Lalu yang keempat itu ada for each. For each ini adalah perulangan yang khusus digunakan untuk tipe datanya array. Nah, ini akan sangat cocok digunakan ketika kita menerapkannya di kode igniter karena data yang dikirim ini berupa array
datanya berupa array. Nah, kita akan merubah tipe data array itu supaya bisa ditampilkan dalam tabel, ya. Jadi harus diingat-ingat. Caranya kita pakai PHP pembuka di sini, lalu pakai for each. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar, bisa lihat di seri saya di web programming 1 ya, di playlist web programming 1, videonya itu perulangan looping pada PHP. Ya. For each, nah kita ambil tadi kan yang dikirim adalah namanya itu admin ya. Kalau di dalam PHP array-nya itu langsung jadi nama variabel. Jadi $admin as value ya. Kalau menggunakan for each itu strukturnya adalah array-nya, nama array ya, atau variabel array-nya. Lalu value as value itu nilai yang ada di dalam array itu kita aliaskan ya. Misalkan $ADM. Nah, kita bisa pakai seperti ini. Ini kita hapus dulu. Lalu kita pakai kurung PHP penutup dulu seperti ini ya. Lalu di TR yang ini kita buka lagi PHP, lalu tanda kurung seperti ini. Ya. Jadi ini akan berulang. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam TD-nya di sini. Nomor ya. Kalau nomor itu kita bisa pakai increment. Misalkan kita tentukan nilai awalnya $nomor sama dengan 1. Kita bisa pakai seperti ini, nomor plus ya, pakai increment. Lalu tinggal dipanggil di sini PHP echo $0. Jadi dia nanti increment. Nomor kita copy paste lagi di sini. Nah, di sini $ADM ya, value-nya ADM. Lalu apa nih field-nya? Ya, kita lihat lagi field-nya di database apa? Nama underscore admin. Nama underscore admin. Lalu kopas lagi nama admin, email ya, email, lalu telepon, foto ya. Fotonya kita tampilkan teksnya dulu, belum fotonya ya, gambar ya. Lalu hak akses itu ada ID level, lalu password admin. Nah, seperti ini caranya ya untuk membuat perulangan. Ini kita save dulu, save ya. Lalu kita coba jalanin. Oke, langsung muncul ya semuanya sama dengan apa yang ada di database. Jadi seperti itu caranya untuk menampilkan data. Yang pertama tadi mengkoneksikan, lalu kita membuat controller untuk menampilkan data dari database ke website. Ya. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Silakan dipahami lagi. Nah, perlu diingat teman-teman, saya di sini masih menggunakan tadi controller dan view, belum menggunakan model. Ya. Jadi sebenarnya bisa aja kita menggunakan controller dan view saja ya, tidak menggunakan model. Cuma lebih bagus ya, akan terlihat lebih elok ya. Kalau konsep MVC-nya tetap dipakai ya. Jadi menggunakan model itu ya tentu lebih efisien kalau misalkan programnya itu besar. Program yang besar
itu lebih bagus menggunakan model. Tapi kalau hanya program kecil, masih ringan, ya menurut saya tidak perlu ya. Kita masih bisa menggunakan controller sama view-nya saja cukup. Nah, di sini saya akan merubahnya menjadi MVC ya. Jadi saya akan membuat satu model. Berarti kita bikin satu file lagi. Kita buka model. Di sini kita bikin file. New file ya. Model admin.php. Nah, kita kopas aja dari model biodata ya. Kalau misalkan mau ngetik sendiri nggak apa-apa ya. Misalkan seperti ini. PHP kelas model admin extend CI model. Oh, nggak ada kurungnya. CI model. Ya, jadi ini untuk membuat model seperti ini. Lalu kita bikin metodenya public function. Metodenya apa nih? Misalkan metodenya get admin. Seperti ini ya. Get admin. Lalu tadi query yang ada di controller ini kita cut dulu, lalu kita paste di sini. Kita bisa bikin dia sebuah variabel, misalkan variabel result seperti ini. Jangan lupa kita return. Return $result. Return itu dia dikembalikan ya. Return itu dia dikembalikan nilainya supaya karena ini bentuknya prosesnya. Kalau tidak di return dia tidak akan menampilkan hasil ya. Jadi harus pakai return. Lalu kita save ya. Dan kita panggil dulu modelnya. Misalkan seperti kemarin yang sudah dibahas, kalau misalkan model itu dipakai untuk satu kelas ini, ya kita aktifin aja ini. Tinggal di load aja nama modelnya, model admin. Nah, di sini bisa diganti alias menjadi m_adm seperti ini, misalkan ya. Misalkan ya, atau kalian misalkan yang lebih singkat lagi, apa nih, ADM gitu aja juga nggak apa-apa. Lalu tinggal dipanggil di sini, ditampilkan modelnya $this ADM, lalu get admin. Nah, seperti ini. Ambil ini panggil metode pada model. Coba ini benar nggak ya? Save ya. Oke, benar ya, nggak ada kesalahan, sama ya. Nih, tuh di refresh hasilnya sama. Ya, jadi seperti itu untuk menggunakan ketiga bagian model view controller. Sini saya sudah menerapkan ketiga komponen itu atau bagian itu ya. Oke. Saya review kembali ya. Tadi di awal kita menggunakan
atau men-setting database.php itu ada 3 bagian: username, password, database ya. Lalu di autoload kita tambahin modul database supaya ketika websitenya di load pasti memakai database ya. Itu lalu saya membuat controller di folder admin namanya admin.php seperti ini, lalu membuat view dan model ya. Jadi itu untuk video kali ini saya membahas bagaimana kita membuat database dan menerapkan MVC untuk menampilkan data dari database. Jadi ini masih termasuk MVC lanjutan ya. Kalau di video sebelumnya saya MVC-nya masih belum pakai database, dan kali ini kita sudah pakai database. Jadi itu ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kalau misalkan bermanfaat ya, bisa di-share, di-like, atau di-subscribe. Dan tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat buat belajar. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.